Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya. Berikutnya untuk lewat terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, ya, menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share tapi linknya ya, jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan baru diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Apabila di antara kalian ada yang berkepentingan dengan video-video produk dari channel YouTube ini, silakan konfirmasi dulu via WA yang telah disediakan. Ya. Jadi kalau mau ikut menyebarkan, ya share linknya saja. Kan itu lebih mudah. Berikutnya, untuk kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan semoga doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kopi senja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nggak boleh minum kopi banyak-banyak. Oke, kita masuk seri yang ke-12. Kalau masih ngotot bahwa Yesus itu adalah yang digambarkan atau yang disampaikan sebagai logos di sini, itu udah kebangetan. Karena dari seri pertama sampai seri yang sekarang masuk ke berapa? 12 ya. Bagaimana caranya bisa membuktikan bahwa Yesus itu yang dimaksud logos dalam ayat ini, gitu loh. Ya. Kan enggak bisa, udah berapa seri ini? Enggak ada yang bisa menjelaskan. Artinya apa? Logos sebagai Yesus itu hanya sebuah penafsiran. Ketika itu penafsiran, orang lain boleh dong menafsirkan. Gitu. Ya. Ini yang kemarin sudah aku jelaskan ya, antara Allah yang di sini dan Allah yang di sini. Ya, antara si soleh dan soleh. Gini otaknya masih buntu, masih nggak ngerti. Ya, di sini tonteon, di sini teos, masih nggak ngerti? Atau ngerti tapi karena sudah telanjur menelan dogma gitu? Ya, insya Allah nanti di seri sekarang 12, 13 aku jelaskan apakah setiap Allah dalam Alkitab itu terus dipahami sebagai Allah yang sejati itu. Insya Allah di seri 13 ya. Oke. Ini aku hapus dulu ya.
Aku hapus dulu, dan ini sudah aku jelaskan bahwa Allah di sini bukan Allah di sini. Tapi kalau dia tetap tertulis Allah, ya nggak apa-apa. Cuman ini Allah yang ilahi, gitu loh. Nanti kalau kamu tahu Injilnya Saksi Yehova, Injil kecil yang itu yang hitam itu, yang di atas, hidupin lampunya. Nah, itu yang di atas sendiri itu. Kalau gue ilahi ini, ya. Kalau teman-teman Kristen Tauhid ngerti dia, meskipun ini ditulis Allah, tapi mereka mengatakannya ilahi. Ya, coba kalau Saksi Yehova dia nggak begitu ya, dan itu juga mengundang polemik. Tapi aku paham apa yang dimaksud Saksi Yehova ya. Coba kita lihat di sini. Ini mereka nyetak ini di Jepang sama di Amerika ini. Ya, ini dia. Pada mulanya adalah firman, firman itu ada dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah suatu Allah. Ya. Di sini dia Allah, ya. Kalau aku kan ilahi, ya kalau misalnya tetap Allah ya aku nggak masalah, cuman pemahamannya ilahi. Kalau di Saksi Yehova ini menjadi begini. Nih, Allahnya begini. Bukan Allah begini. Ini yang menjadi bulan-bulanan ya, menjadi sasaran tembak bagi Saksi Yehova yang datangnya dari yang mainstream. Terus mengatakan bagaimana ini ada suatu Allah. Gitu loh. Ya. Jadi ada Allah mayor, ada Allah minor, kira-kira gitulah. Ya. Ini kan besar nih. A-L-L-A-H. Di sini kecil, A-L-L-A-H. Ditambahi suatu Allah. Ya. Oh berarti ada dua Allah, cuman sini Allah besar, ini Allah kecil gitu. Ya nggak begitu. Mana ada dua Allah dalam pandangan Saksi Yehova, itu Allah itu yang satu. Karena dia sama dengan Kristen Tauhid memegang syahadat Shema. Kalau main besar kecil, kalau kita kembalikan ke edisi asalnya juga, khususnya kalau Ibraniun, Arabiun itu nggak ada besar kecil. Ya hurufnya sama semua. Kalau Yunani ada, lihat sudah kembalikan aja ke Yunani, gitu loh. Di Yunani itu di teosnya itu teos yang gimana? Nah ini baru kita benar-benar belajar bahasa, ya, ya. Maka sebetulnya cuman ya terserah saja teman-teman Saksi Yehova. Lebih aman begini loh, langsung diginikan, ilahi, nampak tuh. Ya, ilahi itu relatif lebih aman daripada gini masih debat lagi ya. Padahal teman-teman Saksi Yehova nggak pernah mengakui ada Allah lain di selain Allah yang itu. Kalaupun ini ditulis Allah kecil itu bukan berarti ada Allah besar Allah kecil, nggak begitu ya. Nih lihat dari telunjukku. Ya, Allahnya seperti itu. Sebetulnya apa yang dilakukan Saksi Yehova ya harus diterimalah. Bukankah LAI juga ada yang begini? Tuhan. Ada yang begini. Tuhan. Apa bedanya ini? Ya. Satu besar semua, satu kecil semua gitu. Oke. Aku coba hapus ya. Di sini. Ya. Jadi kajian-kajianku itu tunduk terhadap teks ya. Jangan keluar dari teks. Nggak mau aku. Kalau keluar dari teks nanti orang semau-maunya, sakarpe dewe. Nggak terikat dengan teks. Kajian-kajian kita itu teks. Ya.
Aku keringkan dulu. Kalau teman saksi Yehova itu pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah suatu Allah. Ini yang jadi masalah. Ini menjadi sasaran empuk untuk dikapitalisasi, ditembakkan ke saksi Yehova. Berarti kan ada dua Allah. Ini Allah mayor, ini Allah minor. Makanya kalau aku bisa kasih masukan, sudah nggak usah begini. Ya, jadikanlah begini. Ada Allah, ya, ada ilah. Gitu loh. Ada ilah. Beres sudah. Ya. Gini. Ya. Ini dari mana? Ini dari teon. Ini dari mana? Theos. Kan beda, ini teon, ini theos. Lalu ini apa? Ini ini personal. Lalu ini apa theos ini? Ilahi, sorry. Ya, ini sifat. Ya. Maka kemarin aku gampangkan, kalau ini si manis, ini manis. Kalau ini si soleh, ini soleh. Ya. Ini lebih gampang. Ini mungkin nanti ada teman-teman saksi Yehova bisa mendengarkan kajian ini ya. Ini lebih enak menjelaskan daripada suatu Allah. Allah yang mana lagi gitu. Jadi tonteon itu adalah Allah ya, dan firman itu ilahi. Bersifat ilahi. Kenapa? Ya karena dia berasal dari Allah. Wajar dong, sangat wajar. Firman itu dari Allah, maka dia ilahi. Gitu loh ya. Jadi Allah yang di sini, tonteon ini personal, contohnya si manis, si soleh. Kalau ilahi ini theos, ya itu sifat. Manis, soleh itu sifat. Ya. Oke. Di sini jelas ya, mungkin ada teman-teman dari saksi Yehova, silahkan dipertimbangkan, ya harus nyetak lagi memang. Nanti ada yang bilang tuh Gus Putih juru bicara saksi Yehova. gue bukan juru bicara siapa-siapa, gue juru bicara kebenaran. Bukan. Jadi kalau gue bilang begitu, karena gue berpihak kepada benar yang itu ada pada saksi Yehova. Aku kan banyak berteman dengan mereka. Nanti kalau teman-teman dari Kristen Tauhid, mereka memang nggak merubah, mereka sama pakai Injil yang sama. Nih, ya, Injil yang dipakai oleh Kristen mainstream. Cuman mereka tahu, ya, meskipun di sini Allah, ya, tidak semua Allah itu diterima sebagai Allah yang personal. Insya Allah besok di seri ke-13 ya bisa kita diskusikan gitu. Ya itulah banyak-banyak teman tuh semakin banyak kita dapatkan masukan pengetahuan. Konsep teos udah 2000 tahun. Sekarang 2023 sampai sekarang enggak kelar. Karena apa? Karena ada yang tidak jujur gitu loh. Nggak mungkin saksi Yehova, Kristen Tauhid, terus Kristen yang Tritunggal, terus yang nanti Oneness, ini semua benar nggak mungkin. Mesti ada yang benar, ada yang salah. Masalahnya dulu Yesus menjelaskannya seperti apa.
apakah dia itu firman? Gitu loh. Ya. Oke. Ini sudah masuk maghrib ya. Sekarang aku jelaskan seperti ini. Ini sudah jelas ya, teman-teman saksi Yehova ya. Mungkin bisa untuk jadi pertimbangan ya. Tapi itu memang perlu mencetak ulang kalau begitu ya, edisi revisi, terjemahan edisi revisi. Gini ya, pada mulanya firman, en arche en hologos, kan begitu ya. Kenapa kok bisa ke Yesus? Coba gue mau tanya ya, kenapa kok terus bisa ke Yesus ya? Kan begini ya, ini yang 1A ya, 1A ya, gini kan, N R C ya, N R C, N aku kasih warna lain ya, ho ya, ini kamu lihat. Ini yang 1A ya. Aku mau fokus ke sini aja dulu. Ini tekstualnya logos, firman. Ya. Artinya ketika ada orang yang memahami tidak sesuai teks, ya itu boleh-boleh saja. Artinya dia masuk ke dalam penafsiran, tapi harus ingat, ketika kamu menafsirkan, orang lain juga punya hak untuk menafsirkan. Jangan ketika kamu menafsirkan, sementara orang lain menafsirkan, maka orang lain kamu salahkan karena tidak sesuai dengan penafsiranmu. Nanti dulu, bos. Nanti dulu. Ya. Kenapa kalau kamu boleh menafsirkan, orang lain kok tidak boleh menafsirkan? Dan ketika menafsirkan kamu bilang salah. Inilah yang aku bilang bahwa perlunya original teks itu ditampilkan. Gue kan kagak lari kemana-mana, gue larinya tetap ke original teks. Tapi kalau otak lu masih juga nggak paham, mungkin perlu vitamin dah. Perlu vitamin, refreshing dulu, buang semua dogma baru ngaji di sini. Gue nggak berlebih, gue ngajak ayolah kita taat terhadap Alkitab. Gue kagak ngajak lu masuk Islam, enggak. Kalau lu mau masuk Islam ya alhamdulillah. Gue hanya ngajak lu taat sama Alkitab. Ada yang bilang, apa sih kok sebetulnya ngurus-ngurus Alkitab sebarang? Loh, kami mengimani kok. Justru ketika tidak mengimani, mereka berbicara tentang Al-Quran, tapi tidak mengimani Al-Quran, itu justru yang bermasalah. Kami umat Islam ini mengimani semua kitabullah. Sehingga kalau kami berbicara tentang kitabullah, mulai suhuf Abraham, Torah, Zabur, Injil, itu satu yang wajar orang kami mengimani kok. Itu loh. Karena kadang-kadang ada yang protes, gak usah lah bicara-bicara. Loh, lihat dulu bos, duduk permasalahannya. Kalau kamu protes sama Gus Putih seperti itu, silakan kamu protes kepada saudara-saudaramu yang lain itu yang membicarakan Al-Quran. Kan di YouTube itu kan banyak. Kenapa kalau ke sini kamu ngelarang, kalau ke sana kamu kok tenang-tenang baik? Gitu loh. Kan enggak apa namanya itu? Enggak fair, standar ganda gitu. Dan juga aku bahasnya kan secara akademis. Enggak. Aku enggak ajak orang, ayo masuk Islam, kafir masuk Islam. Kan enggak. Ini kajian secara akademis, teksnya gue tulis, bisa dipertanggungjawabkan. Lu terima, monggo. Lu tolak, monggo. Lu sanggah, monggo. Tapi yang sopan, jangan kurang ajar sama gue. Karena kalau yang kurang bajingan mesti nggak gue apresiasi, gue biarin aja. Dan gue tidak delete supaya publik tahu, oh, otaknya isinya itu ya, gitu.
Biar publik yang menilai. Makanya kan gue kagak pernah delete, mau komentar apa aja. Kalau manusia punya etika, punya akhlak, punya ilmu, bicaranya beda. Kalau mau disangka ya kan gue terbuka, silakan sanggah. Maka sekarang gue mau tanya, kenapa Logos itu larinya ke Yesus? Kenapa? Kenapa? Kalau orang lain memahami bukan Yesus boleh nggak? Karena teksnya itu Logos loh, bukan Yesus. Ini kan penafsiran. Ya. Ini tidak lebih hanya sebuah penafsiran. Nih loh. Ketika orang menafsirkan bukan Yesus boleh nggak? Gue mau tanya. Kalau nggak boleh, otoritas apa lu boleh menafsirkan, orang lain tidak boleh menafsirkan? Coba jelaskan. Ini sudah masuk seri 12, tidak ada yang bisa menjawab. Kenapa Logos itu kok ucuk-ucuk kata orang Jawa? Insya Allah kata orang Sunda juga gitu ya. Ucuk-ucuk kok larinya ke Yesus? Nanti dibawa ke praeksistensi. Itu lagunya gitu. Terus bilangnya sudah praeksistensi Yesus itu Allah. Gue pingin tahu dari mana lu kok tahu? Coba. Nanti ujuk-ujuk ke sini larinya dia. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya jelas saja orang nggak fair. Yang satu diukur berdasarkan eksistensi, yang satu diukur praeksistensi, kan nggak fair. Kalau mau pijakannya praeksistensi, ya sama-sama praeksistensi. Ketika di alam praeksistensi, apakah benar Yesus lebih dahulu daripada Abraham? Nah, yuk jawaban. Sama dengan kalau kita mau adu balap nih. Sepeda motor 100 cc itu lawannya mesti 100 cc. Itu kalau orang cerdas dikasih tahu tuh ngerti gitu loh, otaknya dibuka gitu loh. Nggak mungkin 100 cc diadu sama 150 cc. Atau 100 cc diadu sama yang 90 cc. Nggak mungkin. Itu orang geblek namanya. Nggak tahu teknik otomotif. Karena sudah jelas lah 100 cc dan 150 cc itu konsumsi bahan bakarnya beda. Implikasinya kecepatannya juga beda. Jadi kalau mau ngadu itu sama-sama yang cc-nya sama. Ini enaknya kalau kalian ngaji sama orang eksak, jadi terukur. Terukur. Gue ngomong kan terukur, mana ayatnya ini? Kenapa you bisa Yesus? Bisa nggak orang lain kalau nggak Yesus? Kalau nggak bisa kenapa? Lu kan nafsirkan, orang lain boleh dong nafsirkan. Kok enak aja lu bilang, sesat. Jadi kalau nggak sama dengan penafsiran lu, sesat. Gitu. Nanti lari ke praeksistensi. Ibrahim atau Abraham, ya. Kalau mau diadu sama Yesus, ngadunya harus sama. Di alam mana? Kalau jelas-jelas lahir ke dunia, eksistensi, ini gue gambarin ya. Ada pra-eksistensi. Ya. Ada eksistensi. Nanti kembali lagi ada pasca eksistensi. Nih ya, nih gue bagiin nih supaya lu tahu semua. Ini sebelum lahir ke dunia. Ini ketika lahir, ini di dunia. Ini ketika meninggalkan dunia alias go out. Nih loh. Nah, kalau kita mau adunya di sini. Kalau di eksistensi, ya jelas Abraham itu lebih dulu daripada Yesus, berapa tahun jaraknya, ya.
Bapak Abraham itu begitu jauh jaraknya dengan, kalau dia kan harus melompati ini dulu, kanjeng Nabi Musa. Nampak ini tuh, baru Yesus. Di Musa sini saja, ya, Yesus itu masih lebih duluan Musa sama Yesus. Apalagi dibanding Bapak Abraham yang di sini. Masanya ketika Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu parameternya apa? Eksistensi atau praeksistensi? Kalau eksistensi kita tahulah, lebih dulu Bapak Abraham. Jaraknya aja ribuan tahun kok. Bapak Abraham itu sebelum Masehi. Ini kan sudah Masehi. Itu loh. Ya. Jadi kalau yang satu diadu praeksistensi, yang satu diadu eksistensi, itu salah yang ngadu. Sama aja. Ya. Motor 100 cc diadu sama 150 cc. Ya. Jadi kapan-kapan kita bahas masalah praeksistensi ini ya. Kemarin itu aku kadang-kadang lupa ya bahwa aku sudah bahas itu ya. Tuh, coba kamu buka yang seri 9 tuh di YouTube tuh. Aku sendiri lupa itu sama Erni itu sudah dicarikan datanya. Aku sudah bahas tentang Yohanes 1 pasal 1 sama Lukas. Lihat tuh. Buka yang ini aja. Yang seri 11. Ya. Jelas ya? Jelas ya? Nah, sekarang gue mau nafsirkan nih. Gue tolak. Boleh dong. Gue nggak setuju kalau logos itu diterjemahkan Yesus, boleh dong. Ya. Kalau pakai itu lambat ya. Sebentar, ini ada komennya Erni Satriani ya, sebentar. Kita berpacu dengan waktu ini, udah masuk maghrib. Sebentar ya. Demak hadir Agus. Oke. Ini yang seri 11 tuh. Nah, ini. Yesus sebenarnya firman atau berasal dari firman? Yohanes 1 itu gimana tuh? Yohanes 1 apa? Bapak mau cari lengkapnya. Nah, nih. Ini kamu lihat di sini. Terima kasih Erni Satriani ya. Sudah tuh. Kamu lihat di sini penjelasannya. Yesus itu firman atau berasal dari firman? Ya. Kalau gue bilang Yesus itu kagak firman, kagak logos, karena logos di sini apa? Logos di sini itu ucapan, kata-kata, omongan firman. Jadi dia non, bukan personal. Ya. Jadi apa logos itu? Ya firman. Dia tinggal translate saja. Logos itu apa? Ya firman. Ya kata-kata. Ya ucapan. Tuh, silakan tambah lagi apa poliseminya. Firman, kata-kata, ucapan, omongan, atau lebih keren sabda. Masih nampak di sini tuh? Sabda terakhir. Ini aja udah. Udah. Ya. Ingat ya, ini nanti bisa dilihat ya. Ya, bisa dilihat di sini. Yesus itu firman atau berasal dari firman. Ya. Karena nanti aku akan jelaskan juga sesuatu yang itu tekstual. Yesus itu siapa? Dijelaskan sama Yohanes. Jadi, mungkinkah Yohanes itu, seandainya Yohanes kita tanya, Pak Yohanes, Om Yohanes,
Opung Yohanes, apa menurut Anda itu Yesus itu Allah gitu. Sayangnya kan Yohanes nggak bisa kita tanya karena dia nggak hidup di zaman kita. Kalau dia bisa kita tanya, Opung Yohanes, Anda yang menulis Injil yang disebut Injil Yohanes, ya kami mau tanya, menurut Opung apakah Yesus itu Allah? Di mana Yohanes pernah mengatakan Yesus itu Allah? Nah, kalau ini kan gue komparasi Yohanes 1:1 versus Lukas 26 sampai 38. Yang di sini ya. Kamu lihat di sini, insya Allah besok akan kita komparasi dengan ayat lainnya. Ya, sementara ini sudah masuk maghrib, aku harus sholat maghrib berjamaah. Sudah aku jelaskan. Kalau ada yang mengatakan bahwa Logos itu Yesus, ya enggak apa-apa. Aku hormati. Jangan bilang nanti memaksakan kehendak, enggak, aku hormati. Silahkan, monggo. Tapi tolong hormati ketika aku menafsirkan Yesus. Logos itu bukan Yesus. Dia bisa firman, bisa kata-kata, bisa ucapan, bisa omongan, bisa sabda. Nih, ya. Fair ya? Fair ya? Jadi aku tetap menghormati. Kalau mau Yesus, monggo silakan. Tapi gue kagak. Silakan mau menafsirkan Yesus. Tapi tolong hormati juga tafsiran gue. Karena ini tidak tekstual. Kecuali begini. En arche en ho Yesus. Nah, selesai kita. Nggak bisa diperdebatkan itu. Karena teksnya sudah begitu. En arche en ho Yesus. Sudah. Apanya mau diperdebatkan? Nggak ada. Dan nggak bisa ditafsirkan. Tapi karena dia en arche en ho logos. Logos lari ke Yesus. Itu penafsiran. Monggo gue hormati. Tapi tolong hormati juga gue. Gue menafsirkan juga. Apa dia? Ini poliseminya. Bisa firman, bisa kata-kata, bisa ucapan, bisa omongan, bisa sabda. Oke, aku kira sampai sini dulu ya kajiannya. Semoga bisa diikuti ya. Ini sudah masuk waktu maghrib, mau sholat maghrib berjamaah. Ya, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai imanmu yang paling dalam. Ya, setelah kau cari dengan memeras kemampuan berpikirmu, logikmu, rasionalitasmu, sehingga dari situlah kamu membangun iman. Jadi iman dibangun atas pengetahuan, bukan dogma. Sudah ngaji di sini nggak boleh main dogma, main pengetahuan. Ya, oke. Namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Oke. Berikutnya. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih.